Tiga. Halo semuanya, hari ini kami berada di hari ketiga CL di Bandung. Pada hari ini saya dan teman-teman akan mengunjungi sebuah Babakan Siliwangi gitu. Babakan Siliwangi ini adalah sebuah taman ataupun hutan di tengah kota yang mengakibatkan di sekitarnya pun terdapat beberapa kuliner yang menarik minat para masyarakatnya. Sehingga pada kali ini, di video ini, dalam tema P5 Kewirausahaan, kami akan menjelajahi kuliner-kuliner yang ada di Babakan Siliwangi ini dan menemukan apa harapan mereka dan juga pendapatan yang luas di Sabuga ini gitu. Terima kasih, silahkan menonton videonya. Babakan Siliwangi, dahulu lembah yang diukir Sungai Cikapundung, kini menjelma menjadi oase alam di tengah hiruk-pikuk kota Bandung. Kawasan ini menyimpan jejak sejarah panjang, dari rencana pembangunan museum di era Jepang hingga perannya sebagai sabuk hijau kota. Sebelum tahun 70-an, Babakan Siliwangi masih berupa hamparan sawah dengan rumah-rumah yang jarang. Namun, perlahan kawasan ini mulai dihuni dan berkembang menjadi era pemukiman. Di awal tahun 80-an, Babakan Siliwangi mulai dilirik sebagai potensi wisata budaya. Pemerintah Kota Bandung membangun berbagai fasilitas seperti kafe, sanggar seni, dan sanggar mitra untuk menghidupkan suasana kawasan ini. Upaya ini membuahkan hasil. Babakan Siliwangi kian dikenal sebagai tujuan wisata budaya yang menarik. Puncak transformasi Babakan Siliwangi terjadi di tahun 2018. Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, dibangunlah Forest Walk Babakan Siliwangi, sebuah jembatan gantung sepanjang 2,3 km yang menjadi ikon baru kawasan ini. Jembatan ini bukan hanya menjadi solusi pelestarian hutan, tetapi juga menjadi Jembatan ini bukan hanya menjadi solusi pelestarian hutan, tetapi juga menjelma menjadi destinasi wisata. Jembatan ini bukan hanya menjadi solusi pelestarian hutan, tetapi juga menjelma menjadi destinasi wisata favorit bagi para pelancong. Kepopuleran Babakan Siliwangi tak luput dari perhatian para pelaku usaha kecil menengah atau UMKM. Bermunculanlah berbagai kedai kuliner yang menawarkan ragam jajanan khas Bandung. Salah satu pedagang di sana pun berbagi cerita tentang pengalamannya berwisata. Keluar kecil, datang. Kini, Babakan Siliwangi bukan hanya oase alam, tetapi juga oase budaya dan ekonomi bagi masyarakat Bandung. Keindahan alam yang asri, kekayaan budayanya yang beragam, dan peluang ekonomi yang terbuka lebar menjadikan Babakan Siliwangi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Kepopuleran Babakan Siliwangi tak luput dari perhatian para pelaku usaha kecil menengah atau UMKM. Bermunculanlah berbagai kedai kuliner yang menawarkan ragam jajanan khas Bandung. Salah satu pedagang di sana pun berbagi cerita tentang pengalamannya berwirausaha di Babakan Siliwangi. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 10 Bandung ingin melaksanakan tugas P5 tentang usaha dari sekitaran Baksil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris. Nama saya Ali. Saya Ridwan. Dengan Bapak siapa? Saya Dian. Baik, langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Yang pertama, Pertanyaannya itu, Bapak ini sebagai apa? Terus berjualan apa? Saya sebagai pedagang kaki lima berjualan cilor, sempol ayam, sama basreng. Dari sekian banyak kegiatan usaha, kenapa Bapak memilih berjualan itu? Ya bingung. santai aja, Pak.
ya lebih ke apa, karena bidang usaha cuma satu-satunya ini. Menurut Bapak sendiri, apakah Bapak punya strategi pemasaran atau menurut Bapak juga kondisi pemasaran sekarang itu bagaimana? Apakah perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa? Ya kalau perlu ditingkatkan lagi ya harus sih. Menurut Bapak gimana caranya buat ningkatin? Seperti di mana ya, Dipromosikannya Pak. promosiin di apa, seperti apa, contohnya dijual ke online gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya ada, bagaimana hasil yang didapatkan dari usaha berjualan milik Bapak? Apakah sudah cukup menguntungkan ataupun belum? Kadang untung kadang rugi, soalnya kan usaha itu ada naik turunnya. Iya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih kendala atau tantangan terbesar Bapak selama Bapak berdagang di Baksil ini? Kendalanya ya seperti sekarang ya, kadang rame kadang sepi gitu kendalanya. Cuma kan kalau hari weekend, Sabtu Minggu, kalau di hari-hari biasa kendalanya kayak gini aja, sepi. Kalau dari Bapak sendiri, ada ide usaha lain nggak selain di Baksil ini gitu, tempat jualan? Ya kalau itu mah sih ada sih, cuma di luaran gitu, pengennya di luaran, gak harus netep di sini terus gitu. Cuma kan susah buat nyari lapaknya. Oh iya. Kalau dari Bapak sendiri ini terakhir, apa sih harapan kedepannya buat Bapak yang misalkan berjualan di berjualan di Baksil ini tuh, biar UMKM di sini tuh makin untung gitu? Pesan Bapak buat Gimana? Bisa diulangi lagi? Bisa diulangi lagi? apa harapan Bapak terkait usaha yang Bapak dagang di sini di Baksil ini tuh, pengen gimana gitu? Ya pengen apa? Lebih laku gitu ya, Lebih laku lagi, Ya. soal lebih maju lah. Cuma ya udah gitu aja. Baik, sekian dari pertanyaan kami ya Pak. Halo semuanya. Sudah Jadi kita tuh. sekarang udah beres eksplorasi di Baksil, Assalamualaikum warahmatullahi dan ternyata Baksil itu tempat hutan-hutan gitu, dan juga banyak tempat olahraga kayak lapangan sebuga, terus lapangan basket, buat renang juga kalau nggak salah. Dan di Baksil ini juga banyak kuliner-kuliner yang wajib untuk dikunjungi. Dan kita dapatnya usaha cilor. Gimana sih pendapat kamu tentang usaha cilor yang tadi kita wawancara? Nah, menurut aku, jadi pengunjung tuh banyaknya datangnya tuh biasanya weekend lah ya, Sabtu Minggu. Kalau misalkan weekdays, hari-hari biasa itu katanya penjual-penjual kuliner yang ada di sekitar Baksil itu kosong pengunjung lah. Jadi karena weekdays tuh biasanya hari-hari kerja, jadi ya yang datang juga paling juga orang-orang tertentu yang mau olahraga aja, atau yang kan di sekitarnya tuh ITB ya. Jadi mungkin cuma mahasiswa aja yang ada di sana. Terus kalau menurut kamu, Chris, apa harapan dari pedagang itu sih? Dari salah satu pedagang yang kami wawancarain tuh, ada yang harapannya tuh pengen buka lapaknya tuh di luar Sabuga ataupun luar Baksil. Jadi bukan tetap di satu wilayah, jadi muter-muter. Cuman karena keterbatasan biaya yang kayak gitu, mereka bertahan gitu di Baksil. Walaupun pendapatannya juga gak menentu, apalagi di weekdays, karena
rame tuh di weekend doang. Gitu sih yang aku tangkep. Iya. Jadi segitu aja wawancara kami kali ini. Udah. Terima kasih Terima udah kasih nonton udah video nonton. kita. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.